Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Kali ini kita kenalkan Bu Firda Nadrasari, seorang bidan yang bertugas di Jambi. Berawal dari 5 anak yatim yang ia rawat, hingga kini menampung lebih dari 30 bayi di rumahnya untuk dirawat dan diasuh. Sampai 2022, dari 2018 sampai 2022 itu udah 35 bayi yang saya bantu nampung dari ibunya hamil. Itu bayi-bayi yang tidak diharapkan awalnya. Terus orang tuanya gimana ketika hamil, diserahin ke ibu, orang tuanya ditinggal sama orang tuanya? Bayi-bayi ini merupakan anak dari orang tua yang belum siap untuk mengasuh anak maupun anak-anak terlantar. Bagaimana sosok Bu Firda ini? Yuk saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kalau kita lihat tayangan berikut ya, kita langsung gimana ya, miris ya. Ibaratnya kita hidup di zaman seperti sekarang ini, tapi ternyata banyak orang tua yang belum siap untuk menjadi orang tua, akhirnya menelantarkan anaknya. Alhamdulillah, bersama kita di sini ada seseorang yang kemudian mengambil peran tersebut ya, untuk nolong anak-anak adik-adik kita yang ditelantarkan sama orang tuanya. Langsung aja kita ketemu dengan Ibu Firda. Assalamualaikum Bu Firda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu tinggal di mana Bu Firda? Di Jambi, Mas. Oh, di Jambi ya. Jadi video yang viral itu asalnya dari Jambi ya? Iya. Itu gimana ceritanya sampai viral gitu Bu? Ada konten kreator juga yang izin lihat TikTok saya. Dia bilang karena emang kesehariannya buat konten kreator tentang menceritakan video-video orang-orang gitu ya. Terus dia tertarik juga mau menceritakan ulang pengasuhan saya di rumah asuhan Izzati Jannah. Jadi emang followersnya Mas Munif itu banyak. Akhirnya tambah banyak lah yang lihat rumah asuhan Izzati Jannah ini gitu. Tapi kalau untuk di Jambi, alhamdulillah banyak juga yang udah support pengasuhan saya di sini. Secara singkat ya, saya lihat ini ibaratnya ibu mengasuh anak-anak orok gitu ya, yang ditinggal, atau anak-anak bayi yang ditinggalkan orang tua begitu ya? Iya. Ada juga yang besar-besarnya, Mas. Ada juga yang besar juga? Iya. Ini awalnya bagaimana Bu tertarik untuk menampung mereka ini, gimana ceritanya? Awalnya itu dari 2015 saya buka untuk 5 anak yatim dan duafa. Emang fokusnya saya pertama kali itu untuk anak yatim dan duafa. Karena memang saya bidan, jadi di 2018 ini berdatanganlah ibu-ibu hamil yang depresi, ibu-ibu hamil yang mohon maaf ditinggal pacarnya. Di luar nikah berarti ya? Iya, di luar nikah. Jadi mau nanya obat aborsi awalnya. Ya, kebetulan saya bidan. Iya, tapi saya bilang mohon maaf, saya tidak meladenin obat aborsi. Kalau misalnya mbaknya mau, kita besarin sama-sama, saya bantu persalinan kayak gitu di awal. Nah, jadi dari mulut ke mulut, dari 1 bayi sampai sudah total 35 bayi yang saya bantu lahirkan sampai saat ini gitu. Oh, maksudnya yang ditampung di sana 35 bayi? Iya, awalnya ya. Kemarin, ya. Sampai 2022, dari 2018 sampai 2022 itu udah 35 bayi yang saya bantu nampung dari ibunya hamil. Itu bayi-bayi yang tidak diharapkan awalnya. Terus orang tuanya gimana ketika hamil, diserahin ke ibu, orang tuanya ditinggal sama orang tuanya? Orang tuanya tinggal di rumah asuhan saya. Orang tuanya tinggal juga? Oh, astagfirullahaladzim, iya. Alhamdulillah. Berarti ikutan di situ berarti? Iya. Daripada dibuang, daripada digugurinnya, terus dia bunuh diri atau dibuang di tempat sampah, kan karena memang banyak ya kasus-kasus saya lihat di medsos, di depan mata kepala saya sendiri pun, waktu 2020 itu bayi dibuang di depan rumah tetangga saya. Jadi saya ikut meminimalisir kejadian-kejadian yang kayak gitulah, mulai dari hal yang kecil di Izzati Jannah ini. Ya ampun, ya berarti sebenarnya kalau boleh tahu biasanya yang melakukan itu ada ini tersendiri nggak? Apa mungkin karena ekonomi atau mungkin memang belum teredukasi bahwa menikah di luar nikah, berhubungan di luar nikah itu nggak boleh atau gimana? Rata-rata yang saya temuin itu wanitanya
pendidikannya kurang, tamat-tamat SMP, tamat-tamat SD, terus juga ekonominya rendah. Kalau misalnya ekonominya bagus, tidak saya tampung ya mungkin Mas. Oh gitu ya. Tapi mereka tahu sosmed juga mereka. Rata-rata semenjak saya buat TikTok, yang menghubungin bayi-bayi di sini nih ibu-ibunya itu paling jauh dari Kalimantan, Bandung, Bekasi. Itu mereka yang DM saya, minta tolong Bunda, tolong kandungan saya tidak tahu lagi ngadu ke siapa. Dan rata-ratanya ini anak-anak mbak-mbak yang hamil ini itu anak-anak yatim juga yang ibunya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal. Jadi mereka tuh kurang kasih sayang di rumah, larinya ke laki-laki gitu. Kalau ini teman-teman ya, ibaratnya jadi koreksi kita bersama teman-teman ya. Sebenarnya ya zaman sekarang memang sosial media itu begitu mudah menyebar ya. Tapi ada juga mungkin informasi di sosial media yang mungkin anak-anak belum pada umur yang cukup untuk ready menikah, tapi dapat informasi, terpapar informasi dewasa. Yang kadang-kadang akhirnya mereka tanpa edukasi yang cukup melakukan hal tersebut, dan ketika memiliki anak belum tahu mau ngapain itu ya. Nah, ini mungkin penjagaan untuk setiap orang tua muda juga. Ini koreksi buat saya pribadi juga karena masih punya anak-anak juga. Nah ini Bu, saya mau tanya juga nih, Bu Firda ini sendiri udah berkeluarga? Sudah, alhamdulillah. Anak berapa Bu? Anak saya 3. Tapi 3. Satunya sudah diambil lagi sama Allah. Itulah juga salah satu motivasi saya mengasuh bayi-bayi terlantar dan bayi-bayi yang tidak diharapkan ini gitu. Alhamdulillah Bu, Ibu udah punya ini investasi ya berarti ya, insya Allah jannah. Masya Allah. Nah ini ibaratnya Ibu kan bidan nih, waktu melahirkan dulu lahirin sendiri atau gimana Bu? Dilahirin bidan juga Pak. Nah mendidik anak yang ada 2 nih yang Ibu punya nih, berat nggak Bu? Justru saya mendidik anak yang duafa yang berat. Kalau anak yatim alhamdulillah itu mudah cara ngasuhnya gitu. Nah, banyak di sini anak-anak yang usia 7 tahun sampai 14 tahun itu malah korban yang bapaknya kabur. Bapaknya kabur, bapaknya tidak tahu di mana. Jadi kelakuannya agak timpang gitu. Agak nyeleneh gitu. Karena kan emang saya fokusnya emang di awal itu anak yatim dan duafa yang usianya sudah usia sekolah dari umur 4 tahun sampai 12 tahun yang saya terima. Terus di 2018 berjalannya Izzati Jannah, muncullah ibu-ibu hamil yang pengen anaknya diserahkan ke panti asuhan menurut dia gitu ya. Karena emang tidak diharapkan atau takut dibuang di lacak polisi gitu. Oh gitu ya. Jadi akhirnya fokus saya jadi 2, mengurus bayi-bayi yang belum siap mental ibunya sama anak-anak yatim dan duafa yang saya sekolahkan. Nah, kalau kasus-kasusnya tadi ya ditinggal kabur bapaknya, ditinggal ke pacarnya. Kasusnya apa aja Bu, variannya yang menjadi pola tipikal yang Ibu paham nih? Kok bisa ada kasus ini gara-gara apa? Kebanyakan itu ditinggal pacar ya, anak-anak asuh di sini. Dan kalau yang anak yatim ya itu tugas kita bersama lah ya, nyantunin anak yatim, mengasuh anak yatim karena emang tidak ada pilihan hidupnya lagi kan daripada tidak sekolah. Dan memang anaknya mau sekolah karena banyak anak yatim yang tidak mau sekolah. Kalau hasil survei saya gitu. Jadi yang di sini yang pengennya sekolah lagi gitu. Terus yang untuk anak-anak asuh bayinya itu rata-rata ya emang korban zina, korban zina, korban ditinggalin pacarnya, korban pacaran ketika remaja lah. Karena emang ibu-ibu di sini itu umurnya 19, 18 tahun. Bahkan 2 bulan yang kemarin masih SMA, 2 SMA. Dari sana juga, dari dekat wilayah Ibu juga? Dari Jambi. Dari Jambi ya? Iya, dari Jambi. Ibu, ini kan membesarkan 2 anak kandung Ibu sendiri, itu kan juga nggak mudah ya, ibaratnya dibutuhkan ekonomi yang ya harus memfasilitasi. Ini gimana Bu caranya untuk membackup secara
ekonomi dari 29 anak ya, 30 atau 29 anak gitu yang sekarang 29 sekarang. 29 anak gitu. Kalau suami kerja apa, Bu? Kita pengusaha insya Allah. Pengusaha ya? Pengusaha jualan makanan khas Jambi. Terus juga saya jualan makanan kayak gorengan kayak gitu. Alhamdulillah ketika ya Rasulullah udah jamin juga kan 9 dari pintu rezeki itu ada di perniagaan dan kami ambil 9 pintu itu gitu. Masya Allah. Jadi berarti membesarkan sendiri pun butuh ekonomi ya, anak sendiri ya. Ini sekarang 29 anak itu gimana, Bu? Ke ekonomi keteteran ya, Bu? Pada awalnya saya mengasuh anak-anak ini, saya selalu menanamkan iman. Ketika kita mengasuh anak berarti rezekinya ada di kita gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kami tidak pernah kekurangan, tapi tidak pernah berkelebihan gitu ya. Maksudnya Allah kasih rezeki kami itu sesuai dengan porsi pengeluaran kami. Dicukupkan berarti ya? Iya, dicukupkan sama Allah karena emang ya semut aja dijamin ya Mas ininya rezekinya, apalagi anak-anak. Jadi emang ketika punya anak 35 waktu kemarin bulan yang lalu rezeki kami cukup untuk 35 anak. Sekarang untuk 29 anak rezeki kami pun cukup gitu. Awal-awal ngebangun Izzati Jannah pun saya punya tim medsos ya maksudnya donatur itu dari medsos, media sosial. Jadi ketika beras habis sayanya mungkin mempergunakan medsos itu dengan hal yang baik. Alhamdulillah banyak dukungan. Dikirimin beras kayak gitu, dikirimin telur untuk bahan-bahan makanan anak-anak. Bu boleh tahu setiap bulan sekitar berapa Bu dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan ekonomi anak-anak ini? Kalau bulan-bulan biasa, bukan bulan-bulan kayak bulan Juni, Juli sama Desember itu sekitar 50 sampai 60 juta. Per bulan itu ya? Iya. Masya Allah, berarti secara nggak sengaja sebenarnya ibu ini nggak sadar ya bahwa pendapatan ibu ini lebih dari 50 juta loh sebulan dengan ngurusin putra-putri ini gitu ya. Allah cukupkan dapat lebih dari 50 juta sebulan. Kalau salah kayaknya biasa-biasa aja gitu. Padahal gulungan dari ekonomi yang terjadi di atas 50 juta itu karena saking bersyukurnya gitu ya. Dan semua dikembalikan ke Allah nih, Masya Allah luar biasa ini Bu. Itu gimana Bu dengan suami di awal ini idenya sudah berdua atau kemudian sambil jalan di tengah jalan kemudian ada ini pasti kan harus ada kompromi keluarga yang pasti kan karena ini ekonominya menyangkut keluarga juga gitu. Suami bagaimana Bu? Ibu kalau boleh tahu tantangannya apa Bu menjalankan ini? Tantangannya omongan orang ya, omongan orang. Omongan tetangga, keluarga terdekat mungkin ya, keluarga terdekat ya sekilas tapi saya dengar gitu. Seperti apa, mereka bilang anak hasil zina itu kok didukung. Kalau misalnya orientasi mindsetnya bukan itu, ngapain capek-capek ngurusin anak orang ya Bu ya? Ngapain ngurusin bukan anaknya sendiri gitu, ngapain sih gitu ya, ibaratnya kemudian harus biayain juga yang berbuat siapa, yang ngerawat siapa gitu. Bayangin coba, ini kalau bukan karena landasan iman apalagi gitu ya.